Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan nabi-nabi ada Nabi Zannun namanya ya. Nabi Zannun, Nabi Yunus ya. Ini penutupan bahasan kita. Kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Nabi Zannun teman-teman, di alam nabi ini, di alam utusan-utusan Allah, ini penutupan bahasan kita ya, beberapa kisah orang soleh. Yang pertama, kalangan nabi-nabi. Nabi ini yang disebut dalam Al-Quran Zannun. Zannun ini nabi yang pernah berbuat kesalahan, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini teman-teman, di alam nabi ini, kalau Allah sudah tugaskan dia ke satu tempat untuk berdakwah, dia nggak boleh tinggalkan lokasi. Nggak boleh tinggalkan lokasi. Harus tetap di situ. Walaupun dibunuh sama kaumnya. Tugas Nabi. Dia akan diberikan double pahala dari manusia biasa, dan kalau dia dibunuh dia mati syahid. Nggak boleh tinggalin lokasi. Nabi Yunus ini rupanya ditugaskan oleh Allah ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini kayak satu perkampungan gitu, jumlahnya masyarakatnya 100.000 orang, banyak. Nabi Yunus dari luar Nainawa. Di Nainawa ini orang sembah patung besar, patung singa. Mereka sembah patung itu. Datanglah Nabi Yunus AS, dakwai mereka, ingatkan, mereka nggak mau dengar. Bangkang, setiap hari bangkang. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, kasih lokasi dakwah yang lain, jangan di sini. Ini orang-orangnya keras kepala semua. Allah belum turunin perintah. Kena lama nunggu wahyu, Nabi Yunus ambil inisiatif keluar, tinggalkan lokasi itu. Niatnya baik, mau dakwah tempat lain ya, tapi di alam Nabi nggak bisa ini. Harus di situ, sampai Allah perintahin pindah atau enggak. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, disiksa, dilemparin kotoran, dicaci maki, nggak tinggalin Mekah. Walaupun harus dibunuh sama kaumnya, sampai Allah perintahin. Memang alam Nabi harus begitu. Nabi Yunus tinggalin. Waktu Nabi Yunus naik ke atas kapal, gitu kan? Kapal dihantam dengan ombak yang besar. Lalu kemudian kata kaptennya, kita harus buang barang-barang nih. Buang semua barang-barang. Masih berat juga kapal. Akhirnya ambil inisiatif harus lempar penumpang. Ditaruhlah nama-nama orang penumpang semua. Di batu ditulis, ditaruh, diacak. Namanya siapa yang keluar, dia yang harus loncat ke lautan. Setiap diacak, nama Nabi Yunus keluar. Orang-orang di kapal itu tahu siapa Nabi Yunus. Mereka bilang, ini Nabi Allah, gak mungkin dia. Acak lagi, namanya siapapun yang keluar di antara kami akan loncat. Diacak yang kedua, nama Nabi Yunus juga keluar. Sampai 10 kali tetap namanya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini hukuman dari Allah karena saya meninggalkan lokasi dakwah. Pelanggaran. Maka Nabi Yunus berdiri di pinggir kapal, begitu loncat ke lautan, ikan paus datang buka mulutnya telan. Selama 2 minggu di perut ikan. 2 minggu ini gak makan, gak minum. Ikan paus ini ikan yang besar. Perutnya ikan itu kotorannya di situ. Dan ikan paus ini kalau makan ikan lain, dia gak kunyah ya. Ditelan langsung. Hidup-hidup semua masuk di situ. 2 minggu gak bisa bernafas, baunya busuk, gak ada makanan. Tertahan di situ. Maka selama 2 minggu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Setelah taubat 2 minggu, Allah SWT buat dia dimuntahkan oleh ikan paus itu. Dimuntahkan, bajunya semua sudah sobek, gak ada baju. Telanjang Nabi Yunus AS, jalan. Lalu Allah SWT pertemukan dia dengan satu pohon. Diambil daun-daunnya, ditempelin jadi baju sama dia. Diambil pangkatnya jadi tutup auratnya semua. Dia maju sebentar sedikit, Allah kasih lagi sapi. Tidak ada pemiliknya, sapinya gemuk, diminum air susunya. Dia maju lagi sebentar, ditemukan ada pohon labu, labunya sudah matang, dimakan labu tersebut. Maka setelah itu Allah kembalikan dia ke kaumnya. Rupanya waktu dia tinggalkan kaumnya, Allah datangkan badai besar, sampai patung singa mereka, kaumnya ini hancur semua. Kepala sukunya bilang, kayaknya ini yang dikatakan oleh Yunus nih. Ya Allah, kembalikan Yunus pada kami akan ikuti ajarannya. Maka Nabi Yunus pun dikembalikan oleh Allah ke wilayah tersebut dan berimanlah mereka. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Yunus sempat melakukan pelanggaran Allah. Tapi Nabi Yunus taubat. Berarti pelanggaran bisa terjadi pada kita kan? Kadang-kadang niatnya baik. Sama Nabi Adam AS tadi waktu digoda. Dengarkan firman Allah menceritakan masalah itu. Di dalam surah As-Saffat tentang kisah Nabi Yunus. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul kami. Id abaqa ilal fulkin mashhun. Ingatlah ketika dia lari menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Dan dia ikut berundi, namanya diundi,
tapi dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, lalu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan dia tercelah. Kenapa? Karena dia tinggalkan dakwah, maka Allah masukkan dalam perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalau dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kata Allah SWT di ayat 145-nya, fanabadzahu bil ara'i wa huwa saqim, kemudian kami lemparkan dia dari mulut ikan itu ke daerah yang tandus, padang pasir, sedangkan dia dalam keadaan sakit. 2 minggu gak makan, gak minum, gak tidur, bau busuk dan segalanya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon jenis labu. Labu yang matang dia makan. Makanya ulama tafsir bilang labu itu sangat bermanfaat buat stamina. Karena Allah bilang Nabi Yunus ini dalam kondisi 2 minggu gak makan, labu yang Allah kasih untuk kembalikan staminanya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kembali ke kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Fa amanu famatta'nahum ilahin, maka mereka beriman dan kami tinggalkan mereka dalam waktu-waktu tertentu. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya simpulkan teman-teman, juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kesalahan. Waktu itu Nabi SAW pulang dari rumahnya, dari masjid ke rumahnya. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, istri Nabi yang lainnya, ini kebetulan bertetangga rumahnya. Ini termasuk istri-istri Nabi yang paling muda. Cemburu mereka besar. Maka Aisyah bilang sama Hafsah, wahai Hafsah, Rasulullah ini kalau dari rumahnya Maria, istri yang lain, selalu dikasih madu. Maka Nabi suka sekali dengan madu, baunya enak, ya, rasanya manis, Nabi suka madu. Maka Aisyah bilang, kalau nanti datang ke rumah saya Nabi, saya akan bilang bau mulutnya Nabi bau. Kamu juga bilang sama ya. Sepakat 2 orang istri ini. Nabi SAW ini orang yang sangat bersih, suka jaga bau mulutnya. Selain makan madu yang tidak membaukan mulut malah baunya wangi, juga beliau suka pakai siwak kalau masuk ke rumah. Pas masuk rumah, Aisyah bilang waktu Nabi mau dekat, ya Rasulullah, mulut anda bau. Kata Nabi SAW, saya tidak makan kecuali madu. Kata dia, tapi bau ya Rasulullah. Nabi tahu ada apa-apa ini, gak mungkin, gitu kan? Nabi pindah ke rumah sebelah, rumahnya Hafsah. Hafsah bilang lagi sama. Maka Nabi SAW keluar dari rumahnya, pergi ke pinggir kota Madinah, duduk. Lalu Nabi bilang, waktu lagi duduk merenung, apa ini sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa mereka buat seperti ini? Nabi tahu ini sebenarnya kesalahan. Maka lewat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda sedih begini? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Kata Nabi apa? Hari ini saya haramkan madu. Karena menurut Nabi, madu penyebabnya nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah turunkan Jibril alaihissalam pada saat itu membawa surat tahrim. Surah nomor 66 ayat 1. Ayat 1. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Madu itu halal. Bagaimana kau bisa haramkan? Karena mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segera tobat hai Nabi, karena itu salah. Kan itu. Berarti Nabi Muhammad SAW pernah melakukan, tapi diingatkan langsung kan? Nabi SAW bertobat kepada Allah. Dan Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah dan Hafsah, telah turun firman Allah begini, kalian telah menipu nih sebenarnya, kalian buat masalah ini. Maka mereka bilang, dari mana kau tahu? Kata Allah, kata Nabi SAW, Allah menceritakan kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, jelas sekali kalau ada kesalahan yang terjadi, gitu kan? Tapi orang yang benar adalah orang